Gue yakin hampir semua dari kita hidup bareng sosmed. Bangun tidur, buka Instagram. Sebelum tidur, masih scroll TikTok. Rasanya udah kayak napas, iya kan? Tapi masalahnya, banyak banget orang yang justru kejebak sosmed sampai kehilangan jati diri. Jadi, bukan kita yang kontrol sosmed, tapi kita yang kebawa arus. Nah, di video ini gue bakal kasih tau lo gimana caranya pakai sosmed dengan bijak biar tetap produktif, tetap jadi diri lo sendiri, dan gak gampang kebawa arus tren yang gak penting. Sosmed itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, dia bisa jadi alat yang super canggih. Misalnya, bisa belajar skill baru yang lo suka cuma dari nonton video YouTube. Cari duit dari jualan online, kayak di Shopee, di Instagram, atau bangun networking sama orang-orang keren di komunitas yang ada. Nah, itu kenapa sosmed bisa jadi personal branding lo. Tapi di sisi lain, dia juga bisa jadi jebakan yang bikin lo sengsara. Tanpa sadar, sosmed bisa bikin lo insecure karena lihat kehidupan orang lain yang kayaknya sempurna banget. Lo jadi kena FOMO atau fear of missing out, dan yang parah lagi, lo jadi suka bandingin hidup lo sama highlight orang lain. Contohnya gini, ada dua orang. Orang pertama, seharian dia habiskan waktunya di YouTube buat belajar editing video. Dia bikin portofolio dan akhirnya dia dapat kerjaan. Nah, tapi orang kedua 6 jam dia cuma scroll video receh yang gak ada manfaatnya. Sama-sama di sosmed kan, tapi hasilnya beda jauh. Kenapa? Karena ini tuh soal pilihan bro, bukan cuma kenyamanan atau kemauan. Sekarang coba lu introspeksi diri. Gue punya beberapa ciri-ciri yang nunjukin kalau lu udah kebablasan di sosmed. Coba cek ada berapa ciri-ciri yang relate sama lo. Yang pertama, lupa waktu. Misalnya sebelum tidur lu main HP nih, scroll TikTok atau Instagram lah istilahnya, dan lu ketiduran, layar HP lu nyala nih 6-8 jam semalaman. Ya lu gak sadar dong tiba-tiba udah pagi aja. Pas lu bangun, baterai HP lu habis. Akhirnya lupa buat ngecas. Nah, itu salah satu ciri-cirinya, yaitu lupa waktu. Mood gampang drop. Pas lihat postingan temen yang lagi liburan ke luar negeri, tiba-tiba lu jadi sedih atau anxiety karena lu ngerasa hidup lu gak sekeren itu. Nah, itu ciri-ciri yang kedua. Lanjut yang ketiga, konsumtif banget. Lihat influencer pakai barang A, langsung pengen beli. Lihat orang makan di cafe B, besoknya lu langsung kesana. Singkatnya, lu jadi gak beli barang karena butuh, tapi karena ikutan tren. Dia juga healing sana-sini bukan karena butuh relaksasi, tapi karena tren dan FOMO juga. Dan yang terakhir, sering upload konten random banget. Lu upload foto atau video yang aneh-aneh, misalnya kayak video joget-joget yang gak banget, cuma buat ngejar likes dan view. Nah, beda ceritanya kalau lu buat video begituan karena kemauan diri lu sendiri. Itu gak ada masalahnya ya. Nah, tapi yang dipermasalahinnya kan lu lakuin sesuatu hal yang bukan karena kemauan lu sendiri, tapi karena hal lain. Banyak juga yang nyoba jadi orang lain biar dapat validasi atau biar populer. Nah, ini menurut gua lu harus bisa bedain mana yang kemauan diri lu sendiri dan mana yang bukan. Kalau ciri-ciri tadi yang udah gua sebut ada di dalam diri lu, itu artinya lu bukan lagi yang kontrol sosmed, tapi sosmed yang kontrol diri lu. Dan itu bahaya banget sih menurut gua. Oke, sekarang kita bahas solusinya. Gua ada 5 hacks yang bisa lu lakuin buat ngendaliin sosmed lu bro. Batasi screen time. Lu bisa atur alarm atau pakai fitur digital well-being di HP. Ini bukan berarti lu gak boleh main sosmed ya, tapi kasih batas yang sehat. Misalnya 2 jam per hari, atau setelah itu lock HP lu. Mungkin ini kedengaran gila sih, tapi ini salah satu cara biar lu gak dikendaliin sama sosmed. Tapi ini cuma berlaku buat kalian yang aktivitasnya kurang berhubungan sama handphone ya. Kalau kerja kalian sehari-hari live TikTok, ya gak bisa dong. Kurasi konten lo. Feed sosmed lo itu mencerminkan isi otak kepala lo. Jadi follow akun yang ngasih value buat diri lo sendiri. Kayak misalkan akun-akun edukasi, inspirasi, ataupun motivasi. Sebaliknya, unfollow akun toksik yang cuman bikin diri lo insecure atau gampang marah. Buat feed lo sekarang juga jadi tempat yang positif. Next, jadi kreator, bukan cuman konsumen. Kebanyakan dari kita cuman jadi penonton. Padahal lo punya suara atau ide sendiri. Coba deh, upload konten yang nunjukin value diri lo sendiri. Gak harus sempurna, yang penting asli. Mau lo suka nulis, gambar, atau ngomong di depan kamera atau public speaking, lakuin aja. Biar orang tahu versi terbaik diri lu sendiri, bukan versi copy paste dari orang lain. Kenalin diri sendiri. Ini fondasi penting sebelum lu bikin konten atau posting. Tanya sama diri lu sendiri, ini benar-benar gua atau cuma pengen validasi orang lain. Kalau lu nggak tahu diri lu sendiri, gimana cara orang lain bisa tahu?
Cari tahu apa yang lo suka, apa yang lo peduliin, dan apa yang bikin lo bangga sama diri lo sendiri. Dan yang terakhir, detox sosmed. Nah, sekarang ini tantangan buat lo. Cobain sehari, 3 hari, atau bahkan seminggu tanpa sosmed. Mungkin awalnya berat banget, tapi lo bakal sadar ternyata banyak waktu yang bisa lo pakai buat hal-hal produktif. Lo bisa baca buku, olahraga, atau sekedar ngobrol sama teman-teman real life, dan lain-lain. Nah, terus banyak yang nanya nih, kalau gua gak on sosmed sampai 3 harian gitu, gua bakal ketinggalan informasi dong? Jawabannya simpel, kan ada TV buat nyari informasi-informasi umum. Untuk informasi keluarga atau teman, ya lo tetap bisa buka WhatsApp. Kan gue bilang sosmed ya, bukan aplikasi chatting. Misalnya kayak Instagram, TikTok, Twitter atau X, dan lain-lain. Lo bisa manfaatin fitur sosmed tersebut, kayak misalkan di Instagram ada fitur deactive, biar lo nggak buka sosmednya dulu sampai waktu yang ditentuin. Menurut gue ini salah satu alasan juga kenapa Instagram bikin fitur kayak gitu, ya buat batasin kalian main sosmed bro. Ingat ya, sosmed itu cuma alat, bukan identitas. Kalau dipakai benar, sosmed bisa jadi jalan sukses. Tapi kalau dipakai salah, sosmed bisa bikin lo kehilangan jati diri. Jadi jangan hidup buat likes atau view, tapi bikin konten yang sesuai value diri lo sendiri. Sosmed itu ibarat panggung teater, tapi lo yang punya skenario-nya. Jadi jangan biarin orang lain yang nulis skenario tersebut. Tetap jadi diri sendiri, dan dunia bakal mengapresiasi keaslian. So, mulai sekarang, pakai sosmed dengan bijak. Jadi versi asli diri lo sendiri, bukan kopi dari orang lain. Kalau lo setuju, tulis komentar. Gue bakal kontrol sosmed, bukan sosmed yang kontrol gue. Biar jadi afirmasi positif buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar makin banyak anak Gen Z yang bisa upgrade mindsetnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Zal dari Gen Z Mindset. Thanks for watching, bye-bye.